Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Septiani, NIM 6020225591 dari Prodi Ekonomi Syariah, mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, dosen pengampu Ibu Fitri Astuti, SEI MEK, STEBI Global Mulia. Di sini saya akan membuat tugas untuk ujian akhir semester saya, yaitu tentang materi pengantar ekonomi mikro Islam. Di sini saya akan membahas tentang pengertian ekonomi mikro, yaitu ekonomi mikro ini adalah suatu studi tentang perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Fokus pada alokasi sumber daya dan mekanisme pasar. Contohnya seperti penentuan harga barang, permintaan, dan penawaran produksi dan selanjutnya adalah prinsip dasar utama. Prinsip dasar utama ini terdiri dari beberapa aspek, yaitu yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah larangan riba, yang ketiga adalah keadilan dan keseimbangan, yang keempat adalah larangan gahar dan maisir. Yang kelima adalah tanggung jawab sosial. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid ini keyakinan bahwa Allah Maha Esa sebagai dasar ekonomi dan kepemilikan. Yang kedua adalah larangan riba. Larangan riba ini menghindari bunga dalam transaksi keuangan. Yang ketiga ini aspek keadilan dan keseimbangan. Ini adalah distribusi sumber daya yang adil dan tidak merugikan pihak manapun. Yang keempat adalah larangan gahar dan maisir. Ini perlu saya jelaskan, gahar ini tuh arti dari ketidakjelasan dalam jual beli yang mengandung ketidakpastian objek harga atau waktu penyerahan, seperti produk tidak sesuai dengan yang diinginkan customer, kayak gitu, seperti pengiriman tidak tepat waktu, itu contohnya. Sedangkan maisir ini adalah transaksi yang mengandung unsur untung-untungan, yakni contohnya seperti taruhan, kayak gitu ya. Dan larangan gahar dan maisir ini menghindari ketidakpastian dan spekulasi yang berlebihan. Aspek yang kelima adalah tanggung jawab sosial dan zakat sebagai mekanisme redistribusi. Dan selanjutnya adalah masalah utama ekonomi. Ini ada 3 pertanyaan yang mendasar menjadi inti ilmu ekonomi, yaitu apa, bagaimana, dan untuk siapa. Yang pertama adalah apa. Apa yang harus diproduksi, seperti barang, jasa, apa yang dibutuhkan masyarakat untuk saat ini. Yang kedua adalah bagaimana cara memproduksinya, seperti teknik, sumber daya, dan siapa pelakunya. Yang ketiga adalah untuk siapa hasil produksi tersebut, siapakah yang berhak menikmati hasil dari produsen tersebut. Dan selanjutnya adalah cabang utama ilmu ekonomi, yakni pertama adalah ekonomi mikro, yang kedua adalah ekonomi makro. Ekonomi mikro ini adalah mempelajari perilaku unit ekonomi itu secara individu atau terkecil, yakni beberapa aspek seperti konsumen, produsen, penjual, dan pembeli, penetapan harga barang, penawaran, dan permintaan, keuntungan usaha, alokasi modal pribadi, contohnya seperti keputusan belanja rumah tangga, strategi harga warung makan atau minimarket, seperti itu. Yang kedua adalah ekonomi makro. Ekonomi makro ini mempelajari tentang kegiatan ekonomi secara keseluruhan atau agent, yakni meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, pendapatan nasional, kebijakan pemerintah, perdagangan internasional, contohnya yakni kebijakan suku bunga bank sentral, program pengentasan kemiskinan negara.
Dan selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh studi kasus dan analisisnya ekonomi mikro dan ekonomi makro ya. Yang pertama adalah ekonomi makro, ini contohnya seperti naiknya harga cabai rawit di pasar tradisional. Ini ada beberapa kendala sebagai petani ya. Contohnya seperti cuaca ekstrim ini menyebabkan panen cabai gagal karena cabai yang dihasilkan tidak bagus. Yang kedua adalah penawaran cabainya ini menjadi turun drastis, sementara permintaan tetap tinggi saat menjelang hari raya ataupun hari-hari raya besar lainnya. Dan selanjutnya adalah pedagang ikut menaikkan harga, dan pembeli kan otomatis mulai mengurangi pembelian karena harganya naik. Otomatis pembeli akan beralih ke cabai lainnya, ya ini seperti cabai Toraja, cabai Sulawesi, atau cabai merah yang sering kita lihat sebagai cabai keriting seperti ini. Next, analisis ekonomi mikro. Yang pertama, hukum penawaran dan permintaan. Penawaran turun, harganya naik. Permintaan tetap, jumlah yang diperjualbelikan berkurang. Yang kedua, elastis permintaan. Cabai adalah bumbu pokok, jadi meskipun harga naik, tidak jadi masalah untuk para konsumen ya. Sebagian yang untuk doyan pedas, karena cabai sering kita pakai untuk kehidupan sehari-hari, dan permintaan tidak akan turun drastis atau kurang elastis. Yang ketiga adalah perilaku produsen atau petani. Petani akan menanam lebih banyak cabai saat harga tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Yang keempat, keadilan pasar. Keadilan pasar ini dilarang menimbun barang untuk menaikkan harga secara tidak wajar, termasuk prinsip dalam ekonomi. Selanjutnya adalah contoh dari ekonomi makro. Ini adalah contoh kasusnya, yaitu inflasi makanan di Indonesia, seperti kondisi harga beras, minyak goreng, cabai, telur, dan kebutuhan pokok lainnya itu naik serentak dalam 3 bulan. Biaya angkutan naik karena harga BBM meningkat, lalu daya beli masyarakat secara umum menurun. Lantas pemerintah menurunkan pajak impor beras dan menyalurkan bantuan pangan. Analisisnya yaitu inflasi. Inflasi ini kenaikan harga barang secara umum dan terus-menerus disebabkan gangguan pasokan dan biaya produksi naik. Dan kedua adalah pengaruh pada kesejahteraan. Daya beli masyarakat otomatis akan menurun, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Yang ketiga adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal, yaitu menurunkan pajak, menyalurkan bantuan. Yang kedua adalah kebijakan moneter. Moneter ini seperti bank sentral bisa menaikkan suku bunga untuk menahan pengeluaran yang berlebihan. Dan selanjutnya adalah dampak keseluruhannya. Dampak keseluruhannya ini menghambat pertumbuhan ekonomi nasional jika tidak segera diatasi secara benar. Jadi dari keseluruhan semua aspek, pentingnya ekonomi mikro Islam itu dalam kehidupan sehari-hari itu memang harus diterapkan ya. Itu agar bisa membentuk perilaku ekonomi yang sesuai syariah dan mendorong keadilan dan kesejahteraan sosial, itu sangat berpengaruh juga, serta membantu pengambilan keputusan bisnis yang halal dan etis agar tidak terjadi kecurangan dalam bentuk hal dan bisa meminimkan resiko riba yang berlebihan dan spekulasinya. Jadi pentingnya ekonomi mikro Islam itu benar-benar sangat diterapkan ya. Insya Allah kalau diterapkan dalam kita yang menjalani bisnis, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik ya teman. Baiklah, penjelasan dari saya
Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah berkunjung dalam situs web kami. Sampai jumpa di kemudian hari. Assalamualaikum.